Oke, jadi kalau kita rakit PC di kondisi sekarang dan pengen pakai RTX 3080, saya lihat tadi untuk VGA-nya aja itu bisa tembus 25 juta rupiah. Belum komponen lain yang ideal biar gak bottleneck. Belum monitornya juga. Jadi kalau kita rakit PC mungkin bisa di atas 60 juta lebih. Tapi gimana kalau misalkan ada laptop yang udah pakai RTX 3080, layarnya pakai 360Hz, pakai Intel Core i9, RAM 16, SSD-nya 2 TB, gak usah rakit, tinggal pakai. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GA76 Rider 11 UX. Gak berani saya lempar karena ini dipinjemin sama MSI. Waktu dengar RTX 3080 aja, di pikiran kita itu kayak langsung, waduh, harganya berapa nih? Dan itu bukan satu-satunya komponen yang monster di MSI GA76 Rider 11 UX ini. Ada kode 11 di situ. Berarti dia pakai prosesor dari Intel generasi ke-11. Dengan Intel Core i9 11980HK, belakangnya HK, High Performance Overclock, prosesor paling kenceng dari Intel saat ini dengan 8 core 16 thread, 24 MB Intel Smart Case yang boost clocknya bisa sampai 5 GHz. Prosesornya ada yang paling kenceng dari Intel. Sekarang kita bahas untuk RAM. RAM-nya 32 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Jadi untuk RAM yang 16 GB buat laptop ini udah nggak main di situ ya. Itu laptop mid range. Dan RAM-nya ini juga masih bisa di-upgrade karena nggak ada slot yang onboard. Terus untuk storage-nya juga dikasih storage yang paling oke di pasaran, paling bagus di pasaran dengan kapasitasnya 2 TB dan gak hanya lega tapi secara speed dia udah pakai SSD Gen 4 NVMe. Jadi speednya itu di Crystal Bismarck versi 8 hampir 7000 Mbps. Terus juga masih ada slot M.2 NVMe lagi kalau misalkan kita mau upgrade. Dan kalau kita pakai konfigurasi Red O dengan SSD Gen 4 juga speednya bisa 2 kali lipatnya, 12 ribuan Mbps. Wah, itu tombol power belum kita sentuh, laptopnya udah nyala. Enggak sih ya, lebay. Intinya bakalan kenceng banget. Sekarang kita ngomongin VGA-nya. Jadi VGA-nya ini pakai RTX 3080 dengan VRAM-nya 16 GB GDDR6 dengan maksimum TGP-nya 155 watt. Jadi ini bukan versi Max-Q atau versi yang low watt, versi full power. Untuk RTX 3080-nya ini jelas sudah support dengan fitur resizable bar dan juga whisper mode, terus juga ada DLSS. Buat saya yang pengen RTX 3080 tapi nunggu harganya turun dan hasilnya harganya nggak turun-turun, malah naik. Jadi wah, ada solusi nih. Dan karena udah pakai RTX 3080 155 watt, MSI juga nggak tanggung-tanggung untuk urusan layar. MSI GE76 Rider ini dibekali dengan layar yang super kenceng banget, 360Hz response time. 300Hz di seri sebelumnya aja udah kenceng gitu menurut saya. Di generasi barunya ini malah ditambahin lagi menjadi 360Hz. Dan untuk color game mode-nya juga masih lumayan dengan 97% sRGB. Ya emang resolusinya belum yang 144p masih Full HD, tapi karena refresh rate-nya udah kenceng, buat yang suka main game Valorant atau game kompetitif lain, ibaratnya itu kayak kalian main karambol tapi kalian kasih tepung. Jadi smooth dan responsif. Dari segi spesifikasinya udah monster dan powerful banget. Jadi coba kalian tebak berapa harga dari MSI GE76 Rider ini. Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan sambil kalian tebak, kita langsung aja coba untuk performanya. Di Sense Bench R15 performa single core-nya kenceng banget ya dengan skor 223 poin. Gimana dengan multicore-nya? Skenario pertama kita pakai mode rata kanan, laptop dicas, dan di MSI Center-nya pakai user skenario extreme performance dengan fan speed mentok pakai cooler boost. Di running pertamanya dia mendapatkan skor yang tertinggi itu 1890 poin. Terus di running kedua sampai ke 10 stabil di kisaran 1800-an poin juga. Bukan sebuah prosesor 8 core 16 thread yang terkenceng yang pernah saya review, tapi masih oke lah dan dia juga masih stabil. Untuk temperaturnya di skenario ini ketika full load bisa menyentuh 95 derajat Celcius, untuk average-nya ada di 73 derajat Celcius. Cuman wajar karena Cinebench R15 diforsir di CPU dan Intel Dynamic Boost nggak kepake di sini. Di skenario kedua kita pakai mode balance di MSI Center, fan-nya auto dan laptop kondisinya tidak dicas. Dan hasilnya memang ada penurunan performa yang cukup signifikan, tapi wajar ya karena memang laptop gaming tuh akan optimal kalau pakai adapter. Adapternya MSI ini aja gede banget, 280 watt dan dimensinya juga segede ini.
Jadi ibaratnya kayak dia kehilangan tenaga sebesar 280 watt. Dan skornya pertama itu 1371, lalu skor kedua loop sampai ke 10 stabil di kisaran 1100 poin. Di tes 3D Mark dengan driver Fast Track, RTX 3080-nya juga powerful banget ya. Grafik skornya itu dapat 31.000 dengan average FPS 110, di time spy pun juga sama kenceng dengan skor 11 ribuan. Dan untuk time spy stress-nya, sistem cooling yang dinamakan dengan Cooler Boost 5 dari MSI ini juga lolos dengan skor 98,8%. Sekarang lanjut kita tes untuk render. Pertama kita coba render yang ringan-ringan aja, Premiere Pro dengan template-nya Mas Anjas. Pertama kita coba export di Full HD dan dia bisa merender hanya dengan waktu 1 menit aja. Gila ya, ini kenceng banget. Jadi saya coba juga untuk export ke 4K dan hasilnya juga masih kenceng dengan waktu hanya 1 menit 39 detik. Tapi itu tadi kan Premiere Pro ya, software rendering video yang termasuk ringan lah. Gimana kalau misalkan kita coba untuk render 3D? Di Blender dengan template BMW di GPU rendernya dia cuma butuh waktu 25 detik dan saking nggak percayanya saya, jadi saya ulang render lagi dan hasilnya juga masih cepet, 33 detik. RTX 3080 nih bos. Jadi jangan samakan dengan Nvidia MX 450. RTX 3080 16GB GDDR6. Jadi buat kalian yang suka rendering 3D, seharusnya pakai laptop ini nggak akan jadi masalah. Cepet banget rendernya. Dan untuk temperaturnya, pas tes render dengan GPU render ini cuma tinggi di awal-awal aja dengan 95 derajat Celcius. Ya karena cuma 30-an detik gimana mau panas ya. Terus di CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 34 detik. Dan untuk temperaturnya juga dingin di rendering GPU-nya dengan stabil di kisaran 66 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba Valorant dulu apakah bisa menyentuh 360 FPS dan hasilnya dengan resolusi Full HD, grafiknya high, ya sayangnya dia nggak bisa menyentuh seperti refresh rate monitornya yang 360Hz ya. Tapi FPS-nya juga masih banyak, masih tumpah-tumpah di sini dengan average FPS itu di atas 200. Dan untuk suhu temperaturnya di Valorant ini average-nya ada di 85 derajat Celcius dan maksimumnya ada di 98 derajat Celcius. Lanjut ke game Assassin Valhalla. Di Assassin ini saya coba pakai 2 skenario. Jadi pertama laptopnya kondisi dicas dan hasilnya ketika saya benchmark pakai Assassin ini untuk average FPS-nya dia ada di 73 ketika kondisi laptopnya dicas. Dan ketika laptopnya tidak dicas ya seperti di Sensebench tadi ada penurunan performa dan hasilnya average FPS-nya menjadi 30. Lanjut ke game AAA yang lain yaitu Watch Dogs Legion. Dengan settingannya saya coba rata kanan. DLSS-nya ada di performance dan hasilnya dia mampu mendapatkan average FPS yang juga masih sangat playable untuk dimainkan, 82 average-nya dan untuk maksimum FPS-nya bisa di atas 120. Lanjut ke game AAA yang berat yaitu Cyberpunk. Dan Cyberpunk ini kita pakai settingan rata kanan juga, resolusinya Full HD dan hasilnya juga masih sangat playable untuk dimainkan ya dengan average FPS itu 92 sampai 100 FPS. Jadi kalau masalah performa laptop ini menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Kalau untuk suhu temperaturnya di Cyberpunk ini dia kadang nyolong di 100 derajat Celcius, tapi untuk average-nya di kisaran 90 derajat Celcius. Selain dari sisi performa yang seperti kalian lihat tadi udah powerful banget, udah OP banget. Ibaratnya MSI GA76 Rider ini kalau di Mobile Legends itu kayak hero baru. Jadi biar banyak yang beli, Muntun kasih hero itu overpower banget. Sama kayak gitu ya, belum di nerf. Dari sisi baterai dia juga udah OP banget. Jadi kalau kalian tahu regulasi untuk bawa laptop ke pesawat, maksudnya bawa laptop sambil naik pesawat, itu maksimum baterai adalah 100 watt hour. Dan MSI GA76 Rider ini dibekali baterai dengan di bawahnya sedikit 99,99 watt hour. Jadi kalau baterai ini bisa dibilang mentok lah. Cuman ya harus diingat walaupun kapasitasnya gede, daya dari laptop ini juga gede. Jadi baterainya ya nggak bisa yang tahan seharian. Untuk video playback 1080p dengan Wi-Fi off, brightness-nya 50%, volume 20%. Dengan mode MS Hybrid di MSI Center-nya dia bisa tahan sekitar 5 jam 45 menit. Apa itu MS Hybrid? Jadi MS Hybrid ini adalah fitur yang bisa switching antar GPU. Jadi GPU-nya MSI GE76 Rider ini kan ada dua ya. Yang pertama ada Intel UXD, bawaannya Intel Core i9 dan yang kedua dedicated-nya dengan RTX 3080. Nah dengan fitur MS Hybrid ini kalau misalkan kita gunakan hanya untuk browsing aja dan nggak perlu RTX, dia akan switching ke Intel UXD. Kalau misalkan kita ngegame dia akan switching lagi ke RTX. Nah dengan fitur ini baterainya bisa lebih awet. Terus untuk konektivitas juga bisa dibilang yang paling mentok lah. Dia pakai Bluetooth versi 5.0
3.2 dengan Wi-Fi 6E dengan tambahan bandwidth di 6 GHz. Jadi kalau Wi-Fi 6 itu kan 2,4 dan juga 5 GHz. Nah, di Wi-Fi 6 ini ada tambahan satu bandwidth lagi dengan 6 GHz. Terus dia juga punya Intel Killer Ethernet E3100 yang bisa memaksimalkan bandwidth dan low latency. Emang ketika saya gunakan untuk download beberapa aplikasi untuk benchmark, untuk browsing, beda ya. Jadi kayak what, cepet banget gitu internetnya kalau dibandingkan dengan laptop gaming yang pernah saya review yang pakai Wi-Fi 6 biasa. Terus kalau untuk konektivitas portnya, di sebelah kiri dia ada Kensington lock, terus ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, dan juga audio jack combo. Di sebelah kanan ada dua buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga SD card reader. Di bagian belakang ada mini DisplayPort 1.4 dan juga ada USB Type-C yang sudah support dengan Thunderbolt 4. Terus juga ada input LAN, HDMI 2.0 dan juga input power. Tapi dengan spesifikasinya yang udah monster, performanya yang monster tadi, MSI mau nggak mau harus bikin laptopnya gede biar airflow-nya lebih optimal. Dimensinya 17 inch, beratnya ini 2,9 kg belum charger. Chargernya itu sekitar 815 gram. Jadi kalau kita bawa di tasnya mungkin ya beberapa gram aja lah. Intinya kalau laptop sama charger itu 3,8 kg. Bukan laptop yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Tapi dengan dimensinya yang gede ini kan kita dapat performa yang gede juga. Bukan hanya performa yang gede juga, tapi speakernya juga bisa lebih powerful. Karena ada ruang untuk naruh woofer juga. Jadi speakernya ini dia pakai Dyn Audio yang suaranya bisa dibilang ini adalah salah satu laptop dengan audio terbaik yang pernah saya review. Suaranya itu masih kedenger banget gitu bassnya. Kalau secara desain sih masih mirip dengan MSI GA76 Rider generasi sebelumnya dengan warna titanium blue kalau MSI bilang, dan bahannya aluminium. Di bagian depan terdapat lighting bar yang mungkin kalau kita lihat gambarnya di website itu kayak norak dan alay gitu. Tapi aslinya enggak, karena bahan lapisan luar lighting barnya ini kayak nyatu gitu dengan casingnya. Jadi kalau keadaan mati ya kayak laptop pada umumnya. Sama sekali nggak terlihat kalau ini adalah laptop RGB. Tapi kalau laptopnya dibuka, kesannya itu kayak nyatu gitu. Tinggal kita pinter-pinter aja milih wallpaper dan juga light bar biar senada gitu, biar terlihat lebih stunning. Untuk engsel-nya juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Di bagian area keyboardnya masih mirip dengan generasi sebelumnya. Keyboardnya bekerja sama dengan SteelSeries yang juga udah RGB per tombol, bukan per area lagi. BTW untuk lighting barnya juga per kotak ya. Jadi tiap kotaknya itu dia punya LED-nya sendiri. Kita bisa ganti per kotak juga, dan bukan hanya RGB per tombol, keyboard dari MSI ini juga sudah anti ghosting per tombol juga. Dan kalau udah sama SteelSeries, feel-nya itu ya udahlah nggak usah diragukan lagi. Untuk keyboardnya udah enak banget. Mungkin yang bisa saya kasih saran ke MSI adalah touchpad-nya yang terlalu kecil untuk ukuran laptop dengan dimensi 17 inch. Kalau bisa diperlebar lagi, menurut saya akan lebih nyaman ya. Jadi kalau misalkan browsing tanpa menggunakan mouse bakalan lebih enak. Terus buat kalian yang suka streaming juga nggak perlu beli webcam eksternal, karena webcam bawaan dari MSI GE76 Rider ini resolusinya udah 1080p Full HD. Nggak seperti laptop gaming lain yang 720p. Bahkan ada beberapa laptop ya, nggak sih, satu brand aja yang nggak ada webcamnya. MSI tetap ada, tapi ya akhirnya frame bagian atasnya nggak setebal frame kanan kirinya. Tapi yang penting kan webcamnya 1080p. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI GE76 Rider 11UX kali ini. Tadi kan kita main tebak-tebakan harga ya, dan yang bener jawabannya harga SRP-nya adalah 57.999.000. Harga yang sama dengan motor sport, harga yang bisa bikin ginjal geter. Tapi menurut saya setidaknya MSI GE76 ini bisa jadi solusi untuk yang pengen rakit PC high-end tapi belum nemu harga yang rasional. Jadi ya pilihannya sementara bisa ke laptop. Apalagi performanya juga seperti yang kita lihat tadi ya, kenceng banget, game-game berat bisa disikat abis. Buat yang emang cari performa tanpa kompromi, MSI GE76 ini udahlah, gak usah diragukan lagi. Cuman kekurangannya ya dia jadi berat karena emang segmentasinya lebih mementingkan ke performa, bukan untuk mobile. Ya walaupun memang bisa dibawa kemana-mana, tapi kalau bawa kemana-mana hampir 4 kilo tiap hari ya bisa ambeien, bisa wasir, bisa stroke juga. Kalau untuk kekurangan lain,
agak susah ya mencari kekurangan di laptop yang sudah rata kanan seperti ini. Kalau dibilang harganya mahal, karena mahal dan murah itu kan ada perbandingan ya. Dan kalau kalian cari di marketplace, ketik aja Intel Core i9 11980HK RTX 3080, MSI ini dibandingkan brand lain harganya masih yang termurah. Termurahnya tapi 58 juta. Jadi murah dan mahal itu ya karena ada perbandingannya. Terus setiap pembelian MSI GE76 Rider ini kita juga udah dapat backpack, terus juga sudah include dengan Windows 10 yang ready untuk di-upgrade ke Windows 11. Cuman harganya udah mirip-mirip dengan harga motor, sayangnya dia tidak include dengan OHS, Office Home and Student. Ya tolonglah ya MSI biar segera laptop MSI itu semuanya pakai OHS. Tapi kayaknya kalau misalkan ada yang beli laptop ini nggak bakalan sering-sering pakai Office deh ya. Ya kalau misalkan beli laptop ini terus pakainya Office terus, wah berarti itu dia sultan banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabedi and see you on the next video. Bye bye.